Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fahriwinata. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Basis Data Fakultas Teknik Informatika Universitas Tadulako. Pada video ini saya akan menjelaskan 5 contoh tipe file yang ada, kemudian apa saja sih aplikasi yang digunakan untuk mengolah suatu basis data. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut ke videonya. File adalah kumpulan berbagai informasi yang berhubungan dan juga tersimpan di dalam secondary storage. Secara konsep, file memiliki beberapa tipe. Ada yang bertipe data numerik, karakter, binary, dan juga ada file yang bertipe program. File ini bisa disebut file input yang digunakan untuk merekam suatu data. Contohnya dalam sistem rumah sakit memerlukan file induk tentang catatan pasien, catatan penyakit, di samping file lainnya. Jenis informasi pada file induk cenderung tetap, tetapi isi informasinya dapat sering berubah. File transaksi digunakan untuk memperbarui file induk dengan informasi yang baru. Contohnya, rekaman tentang pelanggan yang sudah membayar tagihan listrik akan membentuk file transaksi. Sekali seminggu, catatan pada file transaksi digunakan untuk memperbarui rekor pada file master. Alasannya, file-file tersebut memiliki tenggang waktu untuk update. Berapa banyak listrik yang dipakai dan berapa besar biaya yang harus dibayarkan oleh pengguna. Report file yaitu file yang berisi data yang dibuat untuk laporan atau keperluan user. Contohnya yaitu sebuah data laporan keuangan atau akuntansi sebuah perusahaan yang harus diketahui bagian-bagian terkait. Alasannya, orang-orang pada bagian tertentu seperti akuntan dan manajer harus mengetahui atau bahkan mencetak hasilnya untuk membantu dan mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka. Work file atau berkas kerja yaitu file sementara dari sistem yang merupakan alat untuk melewatkan data yang dibuat oleh program ke program lain. Contohnya, saat penyortiran barang berlangsung, saat itu jugalah file dibuat dan diproses. Alasannya, agar diketahui barang yang layak jual ataupun yang tidak dikarenakan kerusakan atau kesalahan pabrik. Program file yaitu file yang berisi instruksi-instruksi untuk memproses data yang akan disimpan pada file lain atau pada memori utama. Contohnya yaitu digunakannya sebuah bahasa pemrograman Pascal untuk mengolah data nilai setiap siswa pada sebuah sekolah. Alasannya untuk mengurangi kekeliruan atau kesalahan dalam perhitungannya. DBMS adalah singkatan Database Management System yang merupakan sebuah sistem pengorganisasian dan juga sistem pengolahan data komputer. DBMS merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk membangun sebuah basis data dengan berbagai komputerisasi. DBMS juga digunakan untuk membantu di dalam mengolah dan memelihara data dalam jumlah yang sangat besar. Dengan menggunakan aplikasi ini, maka data yang diolah atau dipelihara tersebut tidak sampai mengalami permasalahan atau kekacauan, sehingga bisa dimanfaatkan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Berikut ini adalah beberapa contoh dari aplikasi DBMS. MySQL adalah salah satu aplikasi vendor DBMS yang merupakan salah satu aplikasi umum dan paling banyak digunakan oleh pengguna data maupun para programmer. Salah satu alasan mengapa MySQL banyak digunakan karena aplikasi ini terkenal sebagai open source atau gratis. Sejarah MySQL dimulai dari tahun 1979 ketika seorang programmer komputer bernama Michael Monti-Widenius mengembangkan sebuah sistem database sederhana yang olehnya diberi nama Unirect. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi MySQL.
MongoDB merupakan database open source berbasis dokumen yang awalnya dibuat dengan bahasa C++. MongoDB pertama kali rilis tahun 2009 yang dikembangkan oleh Tingen. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari aplikasi MongoDB. Oracle adalah Relational Database Management System untuk mengelola informasi secara terbuka, komprehensif, dan terintegrasi. Oracle didirikan pada tahun 1977 oleh 3 orang programmer. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan Oracle. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.